Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga puasanya hari ini lancar ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia yang saya buat. Saya mengambil subbab kedudukan garis dan sudut. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya Yolanda akan mulai menjelaskan tentang multimedia yang saya buat. Nah, sesuai dengan aspek penilaian, kalau di pendahuluan itu harus ada yang namanya halaman pembuka atau membuat judul subtopik. Nah, di sini nih udah namanya ada halaman pembuka. Halaman pembuka saya seperti ini. Teman-teman sekalian bisa melihat di samping ini ada animation paint, dan ini adalah bagaimana akhirnya halaman pembuka ini menjadi media interaktif. Terus yang kedua, adanya memuat KD dan tujuan pembelajaran. Nah, saya sudah membuat di halaman pembuka ini KD dan tujuan pembelajaran. Selain itu, di halaman kedua juga saya membuat home atau rumah beranda. Nah, di bagian beranda ini juga sama, ada materi yang bakalan saya paparkan dan latihan soal, serta ada profil saya. Di sini teman-teman bisa melihat di bagian animation paint. Nah, ini adalah salah satu bentuk animasi yang saya buat. Next, isi materi. Katanya kalau di aspek penilaian itu kesesuaian materi dengan KD dan tujuan pembelajaran. Oh, tentu saja. Jadi sini karena saya membahas tentang kedudukan garis dan sudut, maka materinya ada 3, yaitu kedudukan 2 buah garis, hubungan antar sudut, serta bagian hubungan antar sudut apabila 2 buah garis sejajar. Nah, selanjutnya adalah bagian latihan soal juga. Di sini saya juga membuat latihan soal. Saya membuat 5 contoh. Ini contoh soal-soalnya. Next, saya juga membuat pembahasan, karena soal tanpa pembahasan itu sangat tidak relevan. Jadi saya membuat pembahasan di sini. Oke, dan saya juga membuat benar atau salah terhadap jawabannya tersebut. Saya membuat media ini seinteraktif mungkin, sebisanya saya. Nah, bagian penutup ada biodata. Selanjutnya adalah kata penutup. Untuk tidak memperpanjang waktu, jadi kita langsung mulakan aja seperti apa bentuknya. Ini teman-teman bisa ngeliat semua. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana sih caranya ngebuat musik itu bakalan terus berjalan di slide-slide. Nah, jadi untuk memasukkan musik, teman-teman udah pada tahu kan caranya untuk memasukkan musik. Nah, misalkan nih tadi nggak ada kan. Caranya untuk memasukkan musik itu, kita klik insert, lalu audio. Nah, pilih audio on my PC, berarti dia audionya emang ada di laptop kita. Saya ngambil lagunya Aditya Sofyan. Nah, misalkan di sini. Gimana caranya supaya lagu ini tuh bakal bermain terus di belakang layar? Teman-teman tinggal bikin no style, tapi bukan di on click, one automatically. Nah, jadi lagu ini bakalan berjalan selama slide. Kita tinggal coba ngeklik. Nah, jadi teman-teman tinggal ngeklik musiknya aja. Nah, di slide selanjutnya dia bakalan terus berputar musiknya. Ntar kita besarin. Seperti ini. Jadi selama kita menjalankan slide-slide ini bakalan terdengar suara-suara lagu-lagunya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat hyperlink di halaman. Teman-teman tinggal ngeklik bagian kotak ini, klik action, lalu hyperlink tuh tinggal pilih slide, lalu pilihlah slide yang mau dituju, misalkan slide 4, karena saya kedudukan 2 buah garis itu ada di slide 4. Tinggal klik oke, dan jadilah hyperlinknya. Kalau hyperlink itu ketika kita memencet ketika kita memencet tulisan ini, maka dia akan menuju ke bagian yang kita mau. Seperti itu.
Animation Paint ya itu tergantung kreativitas teman-teman aja. Next, di bagian home ada materi atau halaman yang bakalan saya paparkan di sini. Jadi kita bisa mengklik bagian ini. Teman-teman mau mulai dari mana? Seperti ini misalkan. Karena ini belum ada penjelasan keterangannya, jadi kita next kan. Kita next kan kembali. Next kan saja lagi. Nah, ini udah masuk materi yang kedua. Next kan lagi. Nah, di bagian ini emang spesial banget karena saya ngebuatnya memakai ide dan kreativitas saya. Jadi di sini ada saya menggunakan shape-shape yang akhirnya membentuk seperti wajah kucing ini. Penggunaan warna menurut saya itu sangat berpengaruh untuk membuat slide agar terlihat tampil menarik. Dan selain menarik juga harusnya sih sesuai antara isi dengan tujuan slide-nya. Nah, contoh selanjutnya tulisan lain itu di bagian ini karena menurut saya slide ini penuh dengan animation pen. Teman-teman bisa lihat bersama aslinya ini itu tuh polosan, warna hitam polos. Dan saya memberikan bentuk-bentuk persegi seperti ini. Tergantung kreativitas masing-masing sih sebenarnya. Ketika dijalankan akan seperti ini. Jadi ini faktor dari animation paint. Jadi di sini ada yuk berlatih dan tes pemahaman. Silahkan klik nomor yang akan kamu kerjakan. Jadi di step ini kita bisa ngeklik nih mulai nomor berapa dulu, misalkan nomor 3. Nah, besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat dan besar sudut. Nah, ini soalnya. Jadi kita bisa mengklik nih jawabannya mau A, B, C atau D. Nah, kita lihat ya. Kalau saya misalkan menjawab ini. Oh alah, ternyata salah dong. Salah dong. Jadi kita bisa langsung nih ngeklik, oh apa jadi pembahasannya. Nah, pembahasannya seperti ini. Setelah ada pembahasannya, kita bisa kembali lagi ke soal dengan mengklik gambar lampu ini. Kita coba lagi jawaban nomor 3 ya. Yang benar apa ya? Wah, 15 derajat. Nah, saya juga memberikan seperti ini. Dan saya juga menambahkan GIF serta gambar-gambar. Nah, selanjutnya kalau untuk masalah gambar-gambar yang bergerak seperti yang saya buat ini, teman-teman bisa mencari di internet, di Google, karena ini bukan bawaan dari PowerPoint, tapi memang ketika saya download itu bentuknya dalam bentuk GIF. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal menambahkan aja action-nya, terus bagaimana sih cara ngebagusin slide kita ini gitu. Jadi tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Begini kan? Nah, ini jadi emang beneran gambar. Kalau ini saya tulis sendiri, teman-teman bisa melihat di animation pen saya. Seperti ini misalkan. Ini gambarnya saya cari sendiri, jadi kalau mau tanya gimana cara gambarnya, bukan saya yang gambar. Nih, saya menggunakan GIF-GIF. Teman-teman bisa nyari di Google.
Kalau tulisan-tulisan yang bergerak seperti ini tadi, sama aja sih pakai action juga. Tinggal cari aja bentuknya seperti apa. Misalkan ini yang tadi ya, ini ternyata text box. Kita buka animation, flip. Teman-teman bisa milih flip. Kita coba nomor 4. Besar sudut BAC adalah, nah, BAC. Kita coba. Langsung benar. Jadi di sini saya memberikan langsung yes wuhu berhasil. Jadi kayak kata-kata penyemangat. Pembahasannya sama dong, seperti tadi juga ada pembahasan. Bagaimana kalau seandainya kita akan kembali ke halaman awal, mau keluar? Teman-teman tinggal mencet ini tombol merah di atas. Nah, bakal kembali ke slide pertama. Jadi kalau next ya bakal kembali ke kompetisi dasar dan tujuan. Selanjutnya kita tinggal mengklik home lagi dan mengklik latihan soal. Kembali lagi misalkan mengambil nomor 2. Nah, ini kita bikin salah. Next, kita kembali lagi ke lampu. Kita coba nomor 5. Coba dengan asal. Nah, jadi di sini saya memang memberikan bentuk-bentuk GIF yang terlihat menarik karena menurut saya ketika anak-anak itu merasa gagal dalam menjawab soal, tidak harus selalu bersedih. Dan mungkin gambar-gambar ini bakal membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Pembahasannya sama seperti tadi. Oke, next. Kayaknya udah cukup untuk latihan soal, jadi kita coba ke profil. Nah, di profil itu berisi biodata saya. Langsung muncul otomatis lagu Selamat Tinggal, Selamat Goodbye. Kalau di sini langsung muncul lagu Goodbye. Teman-teman bisa langsung mencoba membaca biodata saya di sini. Selanjutnya di sini ada tombol penutup. Nah, di penutup ini bakal bentuknya seperti ini. Bentuknya bakal seperti ini. Nah, di sini sebenarnya saya bakal menjelaskan bagaimana sih membuat kalimat penutup seperti ini gitu. Dia berjalan seperti ada videonya, padahal ini bukan sebuah video, tapi ini juga sebenarnya dari jadi sebenarnya ini juga bukan dari video, ini dari bentuk animation dari penutupnya. Bagaimana sih caranya membuat penutup seperti itu? Kalau ini menggunakan animation, yang jelas sih ini menggunakan animation. Jadi pertama kita akan tetap ngebuat 2 box tulisan. Box yang tulisannya sekian terima kasih sayonara dan box kredit title. Nah, bagian box pertama ini terserah teman-teman mau ngasih animation seperti apa, tapi saya menggunakan multiplay. Kalau mau tahu banyaknya animation tuh ada di mana aja nih, di bagian ini more extend expa, nih bagian more ini nih bakalan kelihatan bentuk-bentuk animation yang lainnya. Terus bagian yang kedua, ini saya sengaja menggunakan kredit, jadi sehingga ketika dimainkan dia bakal munculnya seperti ini. Kok bisa lambat? Waktu teman-teman nyoba misalkan nggak lambat ya, teman-teman bisa mengatur durasinya di sini. It's animation. Terus gimana sih caranya
ngebuat, oh ya saya lupa gimana sih caranya ngebuat animasi ini tuh otomatis gitu kan. Misalkan yang ini. Oh di sini animasinya cuma satu, nggak usah terlalu sedikit. Kita ambil animasi yang bagian banyak. Di sini ini kan nih banyak nih animasinya nih ya kan yang dibuat ya kan. Gimana caranya supaya dia berjalan otomatis ketika kita membuka slide dan tanpa kita klik-klik. Caranya itu blok semua dengan mengklik Ctrl A. Nah, bakal seperti ini. Terus tinggal di bagian start ini ubah yang tadinya one click jadi after previous. Jadi nanti dia akan otomatis jalannya ketika slide dibuka, misalkan ya, seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu ngeklik karena dia udah otomatis berjalan satu-satu, nggak berbarengan. Seperti itu. Terus bagian mana lagi ya? Sepertinya cukup di bagian itu aja. Ya baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga berguna suatu saat. Sebenarnya saya tuh ingin menjelaskan banyak-banyak, namun dikarenakan durasi yang terlalu lama akan menyebabkan kuota yang banyak ketika diantar di YouTube. Jadi bagi saya sekian, segini dulu aja. Nanti saya bikin tips dan triknya untuk membuat slide PPT terlihat menarik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.